Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kunci. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita di sini siap-siap untuk mengunjungi pasien. Sebelum itu, tolong saudara-saudaraku yang menonton channel ini, tolong subscribe-nya dan share-nya dan tetap aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih. Baik sahabat-sahabat, selama perjalanan sekitar 1 jam sekarang sudah tiba ke lokasi pasien yang tidak berjalan ini. Saya ini sudah di depan pintunya, akan coba masuk ke dalam. Mudah-mudahan ada hasil yang bermanfaat lebih, ya tujuannya sembuhlah pasien, amin ya. Amin. Nah, ini kondisi pasiennya, ini orang baik, kasihan dia. Sekarang sudah sampai dan untuk selanjutnya akan saya terapi sesuai kemampuan yang ada, insya Allah berkah. Semoga dapat ridha Allah sampai sehat, bisa beraktivitas kembali. Oke, selamat menyaksikan. Kita kasih biasa minyak zaitun produk HPA. Paling beresetik Ming. Cocok kan? Pernah can di BK? Enggak. Ini preman ini orangnya. Preman. Belum lulus. Sedikit sini, soalnya ini berkaitan dengan kekebalan tubuh. Ada. Warna-warni, mangkoknya ada yang bening. Titik ini berfungsi 7 fungsi ke bagian kepala, mata, telinga, dan ini langsung ke arah ke jantung, bagian jantung biar napasnya enak udah kembali. Menggunakan terapi bekam khusus ini buat yang ahli ya, jangan salah titiknya, harus bisa mempelajari dulu ilmu bekam, karena kalau masalah bekam tekanan harus seimbang, terus waktu. Kalau aku biasanya yang aku pahami selama tekanan pertama itu selama 3 menit, dan ntar kalau mau bekam kering itu terjadi dilakukan 15 menit, kalau bekam basah 3 menit awal, waktu penusukan jarumnya sampai 7 menit, seperti itu. Kenapa ini enggak langsung dibekam basah, dikarenakan versi saya ini selama pembekaman ini otomatis sirkulasi darahnya mengalir balik sana balik sini, jadi kita tarik, ntar akhirnya ngendap di sini, ntar nampak kelihatan sekali darah yang harus dibuang, yang bisa menyebabkan lemas ke tubuh. Apalagi dia kalau lama bayaran suka lemas gitu. Seperti itu saudara-saudara. Dia mah suka banyak pusing. Kenapa banyak pusing? Biasanya gajian 1 bulan itu habis dalam 1 minggu. Ini orangnya seperti ini, makanya lemas kelihatannya. Seperti itu. Sudah aku paham. Oh, ini meridiannya udah pada kaku, emang bener ini belum gajian ini orang. Oh, keras sekali ini titik-titiknya.
Kalau versi ala kurdi serba ada, dari mulai terapi bekam insya Allah tak jalani. Tapi ingat ya, maksimal bekam paling bagus itu menurutku di Lestari Atenteningsi diawali dengan jeda lah. Jeda itu jangan makan dulu sebelum melaksanakan bekam itu selama 2 jam. Terus jangan mandi dulu. Kenapa ada pelaturan seperti itu? Karena yang aku pahami seperti itu, menjaga tubuh yang pertama, yang kedua biar hasilnya bisa maksimal, antara darah dan racun itu bisa ngembang lebih mudah dikeluarkannya racunnya, seperti itu. Bagi pemula tolong perhatikan, cukup melihat titik aja insya Allah. Tapi kalau belum yakin, saudara-saudara, bekam ini luar biasa. Menurut konsepnya itu bisa lebih muda 6 tahun kalau orang biasa bekam. Mantap. Jadi pembekaman itu selama bagi yang normal lah cukup, paling cepat jangan lewat di bawah 10 hari, harus lewat 10 hari. Soalnya emang benar-benar ditemukan banyak racunnya. Ini bagian ginjalnya bagus nih, bagus sekali, mantap. Tapi dia yang sakitnya di sini nih, coba. Bawah tuh dia kesakitan, emang bagus jadi nggak seberapa. Kalau yang rawan catat sakitnya ini kan biasanya ada benjolan ya, ini cuma geli aja soalnya pastinya badung ini, badung. Badung Jadi baik karena Bandung itu mah soleh gitu. orangnya soleh ini, suka selalu alhamdulillah walaupun keadaan momok, suka alhamdulillah terus. Ini namanya pasien Wa Ibeng Perkasa, dia itu penguasa pantai MJ dalam kurung Minajaya, seperti itu. Saya perkirakan ini udah 3 menit lebih berapa detik seperti itu. Bolehlah cukup untuk memperlihat hasil penyedotan pertama. Oh, ini bagus, cuma hanya beberapa titik yang kita harus tusuk. Ini nampak merah, boleh 1 2 3 4 5. Ya, pasiennya udah menerima dia walaupun sakit, dikarenakan harapannya ingin sembuh. Jadi bingung dia mau lari kemana kalau udah diginiin, seperti itulah. Kekejutan. Nah, tahan. Biasanya kalau kita tarikan awal melakukan 3 tarikan, kalau sudah dipakai jarum ya setidaknya pakai 6 tarikan, lebihin 1 lah tarikan. Ini kenakan alatnya bekamnya ini agak sedikit rusak, klepnya rusak, makanya tarik lagi tangan kami. Ingat, pada pembekam harus sering diperhatikan, jangan sampai kecolongan ntar kondisi pasiennya. Dan jangan lupa diagnosa dulu lah, harus dikasih berapa titik si pasien itu biar seimbang, biar nggak terjadi kesalahan teknis dalam pembekaman. Insya Allah kita ikuti cara pembekaman sesuai sunnah Rasul, insya Allah sehat. Janganlah kamu sekali-kali membekam kalau belum pernah dibekam, itu motornya saudara-saudara. Kali lagi kenapa saya mau bekam ini orang, oh ini udah ada gumpalan darah nih, tolong diraba dulu. Ini aku maaf nggak pakai sarung tangan, ini dikenakan tadi udah disterilkan pakai pembersih tadi, alkohol tanganku ini bukan nggak steril. Tuh, ini harus boleh diulang-ulang. Kasihan deh kalau nggak dibekam di daerah sini, terkena jantungnya, napasnya berat seperti itu. Kenapa saya mau bekam dia? Karena dia mau traktir saya hari ini, seperti itu. Itu saudara-saudara sahabat yang berbahagia. Gitu. Betul. Dikarenakan dia senang maka dia itu ketawa. Sebenarnya kalau berbekam itu jangan sampai ada gerakan, biar jantungnya itu terus mendorong. Insya Allah akan ada hasil yang maksimal. Kamu gede
Ingat ya sahabat bekam, yang harus diperhatikan dalam berbekam itu tentang sterilisasi. Jadi jangan sampai kena jamur. Ini tak ganti alatnya dikarenakan klepnya rusak seperti itu. Jadi pembekaman yang aku jalani ini alhamdulillah karena akan ada hasilnya maksimal. Udah racunnya mulai pada keluarnya nggak deras. Jangan sampai ya alat tusuknya ini salah. Kalau kita mau praktekin di rumah, jangan lupa jarumnya itu steril, buat satu orang satu jarum. Arahnya itu ke arah umroh, berlawanan jarum jam seperti ini. Nah, dia kuat itu karena dia dulu pernah ditato, jadi kuat. Kalau tato kan jarumnya berapa, 3 lah minimal. Kalau ini kan cuma 1, cuma enggak dikasih pembal skala, sengaja saya enggak kasih pembalan dikarenakan saya sedikit dendam pada dia. Seperti itulah sahabat-sahabat. Kenapa saya dendam? Dulu pernah pinjam uang 20.000, saya nggak dikasih waktu kecil. Tapi sekarang dia orangnya baik, sudah punya perusahaan warung gitu, seayana. Langsung netes ya. Keluar darah. Ini saudara-saudara, ini keluar endapan-endapan. Ini biasanya kalau kena obat yang biasa maksudnya. Jadi si darah yang menggumpal ini encer, sehingga kekuatan antibiotiknya selama berlakunya antibiotik itu dia akan terus encer, sehingga kalau habis kekuatan antibiotiknya dia akan mengendap kembali. Kenapa tak lakukan bekam? Kalau tidak dibekam, ntar badannya berat dengan endapan itu, jadi beban jantung berat ya. Karena maksimal, jantungnya capek, dorong terus darahnya. Kita lihat, ini bagus. Hati-hati diraba dulu biar ketahuan mana yang harus ditusuk. Bismillah, 1, 2, 3, 4. Ingat arah jarum jam. Fungsi bekam ini mengobati 72 penyakit, tapi sekarang saya nggak sebutin karena kan waktunya terbatas seperti itu. Yang jelas ini baik sekali buat kesehatan bekam ini. Dalam bahasa Inggrisnya itu bekam itu cufing, dalam bahasa Arabnya itu hijamah. Memang ada tuntunan dari Rasul. Adapun bekam yang lainnya ada yang dari teknik Cina kuno ada. Bekaman itu jenis-jenis bekam itu ada bekam kering, bekam basah. Apa tuh bekam kering? Yaitu bekam tanpa mengeluarkan darah. Kalau bekam basah itu mengeluarkan darah. Itu juga sama-sama bagus. Tapi bagi yang tahu sih tentang bekam. Oke. Sesudah 7 menit tak angkat, akan lihat hasilnya seperti apa. Kita buka pelan-pelan. Tuh, ini kan darahnya yang mengental ini yang disebut racun, toksin tuh. Darahnya kenyal bagaikan karet. Ini yang menghambat aliran darah yang bagus tuh. Bagian karet saudara. Ini racun walaupun sedikit, ini racun yang ada di tubuh. Bayangkan kalau banyak racun menumpuk, pasti badannya semakin berat seperti itu. Dan untuk bagi pembekam, habis pembekaman tadi tolong dibersihkan sama air pembersih sejenis alkohol apa supaya enggak infeksi. Dan untuk selama sesudah pembekaman itu tolong si pasien itu jangan suruh mandi selama 1 jam lah atau 2 jam ke atas. Kenapa nggak mandi? Dikarenakan takutnya bekas jarum itu belum rapi, ntar kalau kena air atau takutnya ada bakteri dari yang lain, ntar infeksi. Nah itu supaya menjaga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak diharapkan seperti itu. Kita pegang dulu nih, udah bagus. Kalau di sini ada benjolan-benjolan yang agak membenjol, berarti itu pembekaman belum sukses. Bolehlah diulangi kalau sampai 2 tusukan lagi seperti itu. Tapi ini alhamdulillah udah bagus. Kita bersihnya pakai pembersih khusus, ini kombinasi alkohol, air pembersih. Nah, biasanya pakai semprotan sebab hilang, diorekin sama anak-anak. Saya pakai tisu aja, nggak apa-apa, yang penting bersih. Ini
dibersihin. Awas, hati-hati yang bersih sekali, soalnya ini tidak boleh dipermainkan, soalnya ini buat sehat saudara-saudara. Tak kisah sesudah itu kasih minyak zaitun, khusus zaitun, karena zaitun itu bagus buat kulit luar gitu. Nah seperti itu, bagus rapi. Putar-putar ke arah umroh. Kalau ada titik mendir sedikit boleh ada tekan dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Dan ingat tekanannya semakin mengeras, 1, 2, 3. Nah insya Allah ini udah bagus. Pasiennya itu nggak bisa bicara saking enaknya dia. Oh. Ini titik yang kedua, tak buka. Seperti apa hasilnya, sama walaupun sedikit tapi ini penyakit. Untuk pembukaan pertama tuh kayak karet tuh kan terlihat. Ini racun saudara-saudara. Tuh, berbahaya sekali ini. Walaupun sedikit tapi berbahaya. Ntar kalau nggak dibuang kena gatal apa-apa. Kita buangin. Dengan telat langsung dibersihin. Wis. Oh. Kacau ini. Oh. Nah, yang sangat bersih. Terima kasih kepada yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bagi pemula boleh diperhatikan sampai tuntas. Dengan cara ini, yang lainnya bisa seperti ini. Semoga bermanfaat dan tolong untuk menjaga kemajuan tentang channel Ibas Saga ini, tolong subscribe-nya, di-share dan aktifkan selalu loncengnya. Doa bersama menonton, semoga bahagia dunia serta akhiratnya, dikasih keberkahan oleh Allah. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah sehingga bisa beraktivitas kembali, bisa bermanfaat bagi keluarganya, kehidupannya, dunia serta akhiratnya. Amin. Amin. Salam kembali, insya Allah kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama, tetap di channel Ibas Saga bersama Kurdi Lestari Atateningsi Sri Begawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.